Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kini kita akan memikirkan terus bagian di dalam seluruh pergumulan kehidupan kita. Kali ini kita akan membicarakan tentang ibadah yang hidup. Bagaimana seharusnya memahami ibadah itu? Ini menjadi sangat penting. Apa dasarnya kita beribadah? Sebuah pertanyaan yang serius. Karena toh orang Kristen banyak sekali pergi ke gereja tanpa kemudian tahu mengapa harus ke gereja, alasan utama apa ke gereja, dan bagaimana seharusnya di dalam gereja atau apa yang dicari di gereja. Kan begitu. Nah, mari kita akan memulai dulu argumentasi dasar kita. Mengapa sebetulnya orang-orang Kristen itu beribadah. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 1-3. Kejadian pasal 2 1-3 dikatakan demikian. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah dia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Saudaraku yang kekasih, menarik ketika kemudian kita melihat apa yang disebut dengan hari ke-7. Atau apa yang disebut kemudian dia menguduskan hari yang kita kenal sebagai hari Sabat. Ya. Nah jadi sesudah 6 hari Tuhan menciptakan segala sesuatu. Ya, maka hari ke-7 dia berhenti. Lalu itu menjadi satu hari perhentian. Ya, maka itulah hari itu dikuduskan dan masuk dalam 10 hukum. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Tetapi pengertian pertama harus kita pahami dulu. Hari Sabat itu bukan hari Sabtunya. Harus hati-hati dulu ini. Hari Sabat adalah hari ke-7. Itu dulu ya. Hari ke-7 itu adalah hari perhentian. Maka konsep pertama yang utama yang harus dimengerti adalah sesudah 6 hari bekerja, maka berhentilah pada hari Sabat, yaitu hari perhentian. Ini dulu. Jadi hari perhentian yang dipakai di sini mendahului segala istilah yang kita kenal. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, atau Sabat. Oke? Dia mendahului kalender, mendahului segala sesuatu namanya hari. Sebelum semua itu ada konsep tentang ibadah itu sudah ada. Dia menjadi hari perhentian. Maka hari perhentian inilah yang kemudian menjadi penting untuk kita pahami bersama-sama. Nah, hari perhentian menjadi hari beribadah orang yang percaya kepada Tuhan. Sehingga mereka menguduskan hari perhentian yang kemudian disebut sebagai hari Sabat, hari yang ke-7. Itu ya. Nah, jadi konsep basis hari perhentiannya itu dulu. Jadi 6 hari kerja, 1 hari berhenti. Begitulah kita. Maka muncul pertanyaan kita, ngapain? Kenapa harus berhenti? Nah, konsep perhentian menarik. Itu dibuat untuk kemudian menjadi hari titik di mana kita duduk diam mensyukuri apa yang Tuhan sudah kerjakan. Maka ada 2 aspek di sana. Sesudah hari pertama, kedua, ketiga, 4, 5 dan hari ke-6 diciptakannya manusia sebagai penciptaan yang terakhir, yang puncak sekaligus yang terpenting. Nah, baru kita memasuki hari pertama, yang hari ke-7 itu. Sebelum hari pertama, minggu berikutnya kan gitu ya. Kalau kita ambil ini dalam hitungan hari. Sehingga pada waktu kita memasuki hari ke-7 dalam 1 minggu kan hari terakhir itu. Nah, itu hari ke-7 berhenti sesudah hari ke-6 penciptaan. Maka prinsip pertama adalah manusia yang diciptakan hari ke-6 sebelum dia bekerja hari pertama minggu berikutnya, hari ke-7-nya dimulai dengan apa? Beribadah. Dengan beribadah, bukan? Maka dengan beribadah manusia memulai minggu baru yang akan dijalaninya. Maka dia harus merenungkan di dalam ibadahnya itu. Apa saja yang Tuhan sudah kerjakan di belakang sana. Penciptaan hari 1, 2, 3, 4, 5. Dan dirinya sendiri hari ke-6. Maka dia harus mensyukuri semua itu dan berkata, iya Tuhan, aku bersyukur akan kejadianku, akan hidupku, akan keberadaanku. Itu dulu. Sehingga pada hari ke-7 dia berhenti, dia mensyukuri. Hari ke-7 Tuhan berhenti dan menguduskan. Maka prinsip
di mana Tuhan berhenti dan menguduskan menjadi perintah terhadap manusia di hari perhentian, maka manusia harus mengisinya dengan berhenti dulu sebelum bekerja. Ini yang pertama tentunya ya. Jadi sebelum bekerja, dia berhenti. Dia berhenti mensyukuri hari kejadiannya itu loh. Hari dia diciptakan, hari ke-6 itu, di hari ke-7-nya. Terima kasih aku ada. Ya, dia mensyukuri untuk semua yang ada. Alam ada. Terima kasih ya Tuhan. Kau ciptakan pohon, kau ciptakan kembang, kau yang membuat burung, kau yang membuat nyanyian dan alam semesta yang sangat indah. Aku memuji Tuhan. Manis bukan? Itulah ibadah manusia pertama, yang pertama kali. Karena dia diciptakan hari ke-6, hari ke-7 sudah beribadah. Baru kemudian dia kerja. Beranak cucu lah, taklukkan ini, taklukkan itu. Itu hari pertama minggu kedua. Lalu hari pertama minggu kedua ini bergulir terus. Maka hari pertama adalah minggu kedua manusia berkarya. Hari kedua, 3, 4, 5, 6, 7 berhenti lagi. Nah di hari perhentian itu kemudian manusia sesudah berkarya itu, maka ada 2 aspek yang dilihat sama dia. Pertama, dia bersyukur untuk apa yang sudah dilewatinya. Sebagai pengalaman dalam hidupnya. Minggu pertama, berkarya, bekerja, memenuhi perintah Tuhan itu kan. Tetapi sekarang dia mulai membayangkan ke depan. Ke dalam kehidupan minggu berikutnya. Apa yang harus dikerjakannya. Berdasarkan apa yang dialaminya. Apa yang dibutuhkannya. Apa yang indah. Tentu ini sangat manis karena waktu itu manusia belum jatuh ke dalam dosa. Sehingga dalam perenungan pemahaman akan itu. Manusia melihat keindahan, keagungan, karya Allah baginya. Dalam minggu yang lalu. Di ibadahnya. Dan dia berharap ke depan. Keindahan yang sama tentu akan dialaminya dalam hidupnya bersama dengan Tuhannya. Sehingga manusia yang hidup dalam ketidakberdosaan, yang masih dalam kesempurnaan, menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan, menikmati ibadah yang manis dengan Tuhan. Enggak ada pikiran yang macam-macam di sana. Karena tidak ada tindakan yang macam-macam di sana. Tetapi sayang, semua harus berakhir dalam kedukaan dan kesakitan dan kepedihan. Manusia memberontak, saudaraku. Itu sebab ketika manusia memberontak jatuh ke dalam dosa dan Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden. Oke, kita pinggirkan dulu itu. Tetapi sekarang manusia sudah terpisah dari Allah. Tetapi manusia yang terpisah dari Allah ini harusnya binasa, dihukum, dikasihi oleh Allah. Dipilih Allah dalam perkenanannya. Siapa yang dikasihinya menjadi umat. Nah kepada umat ini diingatkan lagi. Kau ingat, sebelum bapak moyangmu jatuh ke dalam dosa, maka ibadah menjadi bagian dari hidup mereka di hari perhentiannya. Sekarang kau pun lakukan hal yang sama. Tetapi kemudian ibadah ini mengalami pergumulan dan perubahan tentunya. Kenapa? Karena tadi kan kita mengerjakan sesuatu dalam kebaikan, kebenaran, kesempurnaan. Ke depan begitu lagi. Tetapi sekarang waktu kita mengerjakan minggu lalu ini, baik benar termasuk jelek salah. Jadi ada yang kacau-kacau, ada yang salah-salah, kan begitu saudara. Maka yang kacau-kacau, maka yang salah-salah ini menjadi satu bagian yang perlu dipikirkan. Artinya begini, sesudah minggu lalu ini kebaktian berhidup gitu ya, saya bikin gagal. Ya memang sih saya bikin bener ada, tapi dosa juga. Nah, di minggu itu merenunglah dia. Di hari perhentian itu merenung. Maka di hari perhentian itu dia merenung lalu dia memikirkan apa yang dilakukannya minggu lalu, disadarinya sebagai dosa. Oh Tuhan ampuni aku. Nah itu namanya dalam ibadah disebut pengakuan dosa. Karena itu sebetulnya saudaraku, pengakuan dosa itu bukan cuma asal-asal liturgi ditaruh begitu saja. Ya. Saya sedih kali melihat dan atau mendengar pendapat beberapa pengkhotbah yang kadang-kadang sedih juga ya, kalau nggak belajar Alkitab ya sulitnya begitulah. Sehingga ngomong jadi asal bunyi. Ya. Kita suka mengatakan liturgi itu mematikan. Yang mematikan yang bawa kan, bukan liturginya. Jangan salah ngerti begitulah. Sama aja kayak bilang pisau itu jahat. Ya.
membunuh orang. Ya, yang salah yang make. Kenapa dipakai buat membunuh orang? Pisau bagus kalau kupas bawang kan. Pisau bagus kan. Kalau membersihkan kentang, buah dan lain sebagainya. Jadi yang salah bukan pisaunya dong, orangnya. Liturgi pun begitu. Liturgi itu sebenarnya adalah orang yang melayani, itu pengertian basisnya. Sehingga ada tata tertib yang diatur di sana. Alkitab pun mengaturnya. Sehingga di dalam ibadah itu mengaku dosa lah kita. Ini judulnya berkaitan dengan minggu lalu. Tetapi mengaku dosa, jangan bilang, alah percuma lah tradisi. Apapun kalau sudah tradisi aja kita lakukan ya percuma. Mau nyanyi pun kau, mau tepuk tangan pun kau, kalau sudah tradisi itu, buang aja itu. Iya kan? Tapi tradisi, kalau kau bicara tradisi apa? Artinya tradisi tanpa Tuhan ya memang kacau. Tapi kalau dalam tradisi ada Tuhan ya nanti dulu. Tradisi pun kan jadi penting lagi. Kan gitu saudara-saudara. Jadi manusianya yang kita mesti lihat. Ya, jangan membuat tradisi itu jadi kacau. Semua kita ini punya tradisi. Ya, tradisi yang kita anggap maju satu, tradisi yang kita anggap kuno, yang lainnya kan begitu saja. Tapi kita yang memberi nilai di situ. Jadi nggak ada yang salah dengan liturgi, bukan? Maka orang yang mempersalahkan liturgi, salahlah sebagai kaku lah. Saya demi Tuhan yang hidup akan berkata, jangan lagi merusak kekristenan. Ya, kalau orang yang bikin itu kaku, orang yang kau salahkan, jangan liturginya. Ya, jadi harus hati-hati. Kalau kau dengar khotbah, apa yang bawa ngaco, jangan bilang firman Tuhan kacau. Yang khotbah itu yang ngaco. Firman Tuhan jelas kok. Jadi, dalam ibadah ada pengakuan dosa. Itu mengakui yang minggu lalu. Itu gunanya kita ibadah. Lalu minggu ini apa? Minggu ini tentulah perenungan kita tentang firman Tuhan kan. Apa ya hidup ini seharusnya. Maka firman yang kita dengar itu mengingatkan kita, meneguhkan kita. Sekaligus pengakuan kita tadi diperteguh dengan firman itu. Sehingga kita sadar akan kesalahan itu. Kita makin kuat dalam komitmen, tidak mau lagi di situ. Di sisi lain, tentu dengan perenungan masa kini, kita bisa belajar bagaimana seharusnya hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup yang bertanggung jawab, hidup yang sejalan dengan apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Nah disitulah munculnya pemahaman pengakuan kita, baik dalam lagu, pujian, nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Begitu pula dalam perenungan akan firman. Ya, ini perlu. Maka kalau saudara melakukan sesuatu seenaknya, datang diri, duduk, nyanyi sembarang, tidak tahu untuk apa. Ya, aneh juga ya, kita sih bilang memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Tapi di mana penghayatan kita? Ini kan jadi gawat kita ini. Nah itu sebab tidak heran kalau kekristenan makin hari makin kehilangan identitasnya. Jadi hati-hati kita terhadap semua itu. Nah, sesudah pengakuan dosa tadi, perenungan lagi tadi tengah. Merenungkan tadi. Kebenaran itu, mestinya begini aku hidup ini. Iya ya, aku salah ini. Sehingga itu menjadi sesuatu yang sangat dinamis dalam kehidupan kita. Ibadah itu akhirnya makin mempertegas posisi kita, sekaligus mempertegas tuntutan Tuhan atas hidup kita, dan kita berhitunglah di situ. Hidup kita ini udah kayak apa ini? Sesuai kehendak Tuhan apa enggak? Main kalkulator kita di situ, saudaraku. Ya, kalau sudah begini biasanya kalau kau jujur beribadah malu rasanya sama Tuhan itu. Aduh Tuhan, baik kali lah Tuhan dalam firman itu kurenungkan. Tapi hidupku aduh busuknya, jeleknya. Jadi lain suasana ibadah bukan? Ini ibadah selalu soal kita, kebutuhan kita, maunya kita. Nggak jelas Tuhan ada di mana. Padahal ibadah seharusnya datang kepada Tuhan mensyukuri untuk apa yang Tuhan sudah berikan rezeki sepanjang minggu. Sekaligus mengakui kebodohan, ketololan kita sehingga masih berdosa saja. Betapa manisnya ibadah seperti itu. Sehingga teosentris, Tuhan yang menjadi pusatnya, bukan manusianya. Nah barulah kemudian, sesudah dalam perenungan itu kita menemukan kebenaran, menemukan kesejatian pemahaman itu, saudaraku. Kita bersyukur untuk apa yang Tuhan kerjakan. Nah, kita memberikan persembahan. Tapi nanti satu-satu ini kita akan bahas.
Tapi secara garis besar dulu kan, persembahan itu sebagai ungkapan syukur kita untuk rezekinya yang diberinya kepada kita dalam sepanjang hidup kita, khususnya minggu lalu yang kita dapatkan lagi. Pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Maka yang perlu kau hitung adalah seberapa banyak Tuhan memberkatimu. Bersyukurlah. Kalau kau kasih sedikit, itu berarti kau anggap Tuhan sedikit memberikan persembahan padamu, ya sedikit kau kasih. Kalau kau rasa banyak Tuhan memberi berkat padamu, pasti kau beri banyak. Tapi jangan kau kasih banyak untuk minta banyak, dapat banyak, ini kurang ajar lagi. Kau pelintir-pelintir Alkitab itu untuk keuntungan dirimu. Lalu siapa kau? Kau anggap apa Tuhan itu? Sampai Tuhan harus berhutang kepadamu. Jangan memelintir dulu ayat, lihat konteksnya. Nanti soal persembahannya akan kita bicarakan lagi ya. Nah jadi saudara-saudara, disitulah ungkapan syukur kita berikan pada Tuhan. Nah maka kan ditutuplah ibadah itu dengan apa yang disebut sebagai petunjuk hidup baru. Sesudah kita merenung firman, semua itu ditempelkan pada satu ingatan kita. Konsentrasi fokus kita dari semua firman itu satu ayat yang menjadi petunjuk hidup baru. 1, 2 atau 3 ayat yang satu bagian lah begitu ya, satu statement. Apa yang harusnya kita lakukan minggu yang akan datang? Itu namanya petunjuk hidup baru. Sehingga pada hari Minggu itu kita mengevaluasi kegagalan, kejelekan minggu lalu. Hari Minggu itulah kita mengaku dosa. Kita merenung kebenaran firman Tuhan, makin mengerti. Nah, dengan semangat itu kita memasuki minggu yang berikutnya. Supaya ada pembaruan, ada perubahan dalam hidup kita. Bahwa kemudian itu dilakukan, terjebak pada rutinitas, bukan ibadah itu yang salah kan? Bukan liturgi itu yang salah, manusianya yang kurang ajar. Sama saja banyak orang berdoa bolak-balik itu lagi. Ya, lama-lama dia bilang, kayaknya saya berdoa bosan nih, gak ada gunanya. Doanya yang salah apa sikap hatinya? Masa gara-gara itu saudara gak berdoa? Kan lucu toh. Jadi mana yang salah? Mana yang perlu diperbaiki? Ya dipertegas. Tapi jangan main pukul rata, lalu kacau lah gereja. Yang penting kita buang. Sehingga sulit sekali makin banyak gereja, misalnya kita tidak ada lagi pengakuan dosa. Makin lama makin banyak lagi gereja, tidak ada lagi petunjuk hidup baru. Dimulai dari mana, berakhir di mana, udah gak jelas lagi semuanya. Bergerak semau kita seturut dengan kesenangan-kesenangan kita saja. Dan kita berkata, kita sedang melayani Tuhan, sedang beribadah kepada Tuhan. Pernahkah saudara berpikir tentang sebuah ibadah seperti yang diajarkan di Alkitab? Untuk apa ayat-ayat itu aja? Mazmur itu untuk apa sih? Ada mazmur biasa nyanyikan untuk pembukaan, ada mazmur untuk ini, ada mazmur untuk itu. Ada pilihan macam-macam. Kita minggu berbeda, khotbah berbeda, lagu itu lagi, dan itu lagi. Kadang-kadang kita sampai bingung ya, kalau saya pikir-pikir tiap kali lagu udah penghiburan Tuhan lah kan. Ya, Tuhan tolong saya. Tiap besok mau lagu khotbah kepemimpinan, Tuhan tolong saya lagi. Ini Tuhan tolong saya lagi. Tuhan tolong mah udah pastilah. Tetapi kemudian kayaknya orang Kristen ini kadang nggak punya lagu lagi nih. Padahal mazmur itu sampai ratusan itu. Supaya melengkapi seluruh situasi apa yang sedang digarap. Apalagi anak-anak Tuhan yang dilimpahi dengan kemampuan bermain musik dan alat. Jangan terjebak pada syair yang itu dan itu lagi. Jadi ibadah itu indah sekali bukan? Mengakui, mengevaluasi kegagalan di waktu lampau. Mempersiapkan diri di waktu kini. Memasuki minggu yang akan datang. Itulah ibadah kita tiap hari Minggu. Maka ada doa pengakuan dosa. Ada perenungan firman dan ungkapan syukur dalam persembahan kita. Dan ada petunjuk hidup baru. Dan semua itu diwarnai dengan satu kesadaran kepada Dia dalam pujian dan doa. Oh, puji Tuhan. Menyenangkan sekali saudaraku. Karena itu bagaimana bisa orang tidak beribadah? Mana bisa? Tapi sebaliknya bagaimana bisa orang beribadah semaunya? Ya nggak bisa juga. Iya kan? Karena itu beribadahlah dengan sebuah pemahaman yang diajarkan Alkitab. Itulah yang dikasih tahu Alkitab sama kita. Nah terakhir dari bagian ini adalah perdebatan-perdebatan yang terjadi. Tentang ibadah itu kan harus hari Sabat. Sabat itu kan Sabtu misalnya. Saya kira ini menjadi perdebatan-perdebatan yang sangat sengit.
Bahkan menjadi tuduhan-tuduhan yang kurang enak sebetulnya di kalangan orang Kristen. Seakan-akan kalau orang beribadah hari Minggu itu sudah suruhan setan katanya begitu ya. Kadang-kadang saya pikir-pikir, orangnya kok terlalu mudah ya melemparkan kata tanpa mau memeriksa diri dengan baik-baik. Mari kita pikirkan semangatnya. Pada waktu hari Sabat, hari ke-7, hari perhentian, orang Yahudi sampai sekarang itu hari Sabtu. Kalau kalender, ingat. Tetapi jangan lupa, duluan konsep Sabat sebagai hari perhentian baru diberi nama Sabtu. Itu dulu. Konsep perhentiannya dulu. Perhentian adalah mensyukuri tadi, sebelum manusia jatuh dalam dosa. Nah, sesudah jatuh manusia dalam dosa, berkajang dalam dosa, hidup dalam dosa, apa puncak dari perjalanan dan rasa syukur manusia di keberdosaannya? Penebusan. Penebusan oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, penebusan oleh Tuhan Yesus Kristus ini disyukuri. Maka tahulah kita, ketika Jumat Agung itu dia mati, hari ketiga jatuh hari Minggu. Karena kalender Yahudi begitu Jumat jam 6 sore, matahari terbenam itu hari pertama. Ya, tambah Sabtu, matahari terbenam lagi, terbit sudah hari kedua. Terbenam dini hari, ya hari ketiga itu sudah. Cara menghitung harinya. Bukan 3 hari, tapi hari ketiga istilah yang mau dipakai di situ. Menggambarkan dengan tepat. Sehingga ibadah itu kenapa hari Minggu jatuhnya? Karena Kristus itu bangkit hari Minggu. Dulu hari perhentian orang lagi suci. Tidak berdosa. Bersyukur untuk karya Allah. Itu sebab kita perlu berhenti. Sekarang kita berhenti. Bersyukur untuk karya Allah yang menebus kita dari dosa. Ingat kau pendosa. Itu titik ibadah kita. Sehingga kalau hari Minggu itu harusnya di otak kita ini menempel lah pengampunan Tuhan itu, belas kasihan Tuhan itu. Jangan lagi sembarang, jadi bukan sekedar baju lah, dandanan lah yang kita pikirkan. Ya, dasi pakai tugas lah, inilah, itulah, aksesoris saja yang diributkan. Gaya menyanyi, cara main musik, itu yang diramaikan. Berapa hebat sound system kita, berapa banyak yang datang, itu yang kita ributkan. Tapi penghayatan akan pengampunan, kita kehilangan hati. Ya, jadi ini bukan ngikutin ajaran setan ini kalau hari Minggu kebaktiannya itu. Berpusat kepada kematian Kristus. Itu sebab perjanjian baru mencatat. Tiap hari pertama dalam minggu itu para rasul berkumpul. Itu sudah tradisi dari rasuli berjalan. Terus bergerak. Nanti Konstantin ketika melihat orang Kristen, ketika dia jadi Kristen di abad keempat, langsung dia lihat waktu jadi Kristen. Aku Kristen katanya, kan kafir dia sebelumnya. Lalu karena dia jadi Kristen, maka diproklamirkannya hari Minggu libur. Memang Konstantin yang memproklamirkan hari libur itu Minggu. Tapi hari Minggu beribadah sudah ada sebelum Konstantin jadi Kristen. Jadi jangan lagi salah ngerti sejarah. Itu dulu saudara-saudara. Iya kan? Nah, sehingga orang suka bilang itu kan Kaisar Konstantin dulu yang bikin hari Minggu beribadah. Salah Anda. Nanti kalau soal Natal lain lagi judulnya itu. Ada lagi kisahnya ya. Nah, jadi disitulah kemudian Konstantin memang membereskan hari Natal itu, lalu tadinya hari Dewa Matahari diganti sama dia. Ya, tetapi kalau bicara soal hari Minggu kita beribadah bukan karena Konstantin. Konstantin menjadi Kristen dan tahu hari Minggu ibadah karena dia raja. Tak ketok palu, libur. Dia meliburkan hari Minggu, tapi bukan membuat hari Minggu hari ibadah. Hari Minggu beribadah karena berpusat kepada kemenangan akan kebangkitan Yesus Kristus. Itu saudara-saudara. Sehingga orang Kristen jangan ribut lagi urusan-urusan seperti itu. Ya, urusan basi itu jangan diangkat-angkat lagi lah. Kan begitu, cukuplah itu masa lalu saja. Kesalahpahaman yang ada. Sehingga dengan demikian kita beribadah dalam pemahaman yang jelas. Sebelum berdosa, sahabat indah. Mensyukuri kesempurnaan hidup. Sesudah dalam dosa, maka hari perhentian, hari ibadah adalah hari pertama pengakuan akan dosa minggu sebelumnya. Dan di minggu ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, menemukan kebenaran sejati itu. Dan minggu depan berkomitmen untuk hidup sesuai dengan petunjuk hidup baru yang berkaitan langsung dengan firman itu. Semua kita laksanakan dalam ungkapan syukur, dalam persembahan, pujian dan doa.
maka terpujilah Tuhan. Indahlah ibadah. Apakah seperti itu saudara beribadah? Atau saudara beribadah menurut mau-mau saudara? Karena itu perlu hati-hati. Ini bagian pertama yang kita renungkan saudaraku yang kekasih. Nanti terus kita akan memikirkan lagi ibadah itu. Supaya jangan sampai tiap hari Minggu kita pergi ke gereja. Tapi sebab kita tidak tahu kenapa harus. Atau kita punya pemahaman yang salah. Itu ironis. Hati-hati. Akhirnya, selamat beribadah. Selamat berhari Minggu. Jangan lagi dengan konsep yang salah. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan. Kalau kami diberi kesempatan beribadah. Kalau dengan jujur kami pikirkan. Itu adalah kebaikan-Mu yang mendalam luar biasa. Kau beri kami waktu bersyukur padamu. Merenungkan firman-Mu. Melakukan kehendak-Mu. Terima kasih. Karena itulah kami berdoa ya Tuhan. Tolonglah kami dalam sepanjang hidup kami, hari-hari kami. Supaya kami boleh berjalan di jalan-Mu, melakukan apa yang Tuhan mau. Bapa di dalam surga, kami berdoa supaya sungguh-sungguh tiap ibadah menyadari akan tugas panggilan-Mu. Sehingga gereja-Mu tidak salah lagi menangkap, meniadakan yang penting. Hanya karena kesalahpahaman di waktu lampau. Pengakuan dosa kami, perenungan dan rasa syukur kami. Petunjuk hidup baru bagi kami. Yang semuanya datang dari oleh firman hidup itu. Karena itu kami serahkan segenap hidup kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.